Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana undang-undang. Tujuan dibentuknya OJK adalah yang pertama, keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjam uang, mengeluarkan uang kertas, membantu masyarakat dalam menyimpan uang. Fungsi dan tugas bank di Indonesia adalah yang pertama, bank sebagai penghimpun dana masyarakat, yang kedua sebagai pemberi kredit atau penyalur dana, dan bank dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama bank sentral, bank syariah, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. 5. Jenis-jenis bank di Indonesia. A. Bank sentral merupakan lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. B. Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. C. Bank perkreditan rakyat merupakan bank-bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan. 6. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun beberapa lembaga keuangan bukan bank di Indonesia antara lain sebagai berikut: ada asuransi, koperasi kredit, perusahaan umum penggadaian, PT Tabung Asuransi Pensiun, dan perusahaan sewa guna atau leasing. Di sini saya ingin menyebutkan produk-produk jasa perbankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kredit. Kedua, automater makan atau jaringan tunai mandiri. Ketiga, kiriman tunai. Keempat, penerbitan kartu kredit. Kelima, melakukan inkaso. Keenam, dapat membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan gaji karyawan. Ketujuh, melakukan cek perjalanan. Kedelapan, untuk tabungan haji Indonesia. Kesembilan, save deposit. Yang terakhir, kesepuluh, kebijakan diskono oleh bank. Efek adalah surat berharga, yaitu 1. Surat pengakuan utang, 2. Surat berharga komersial, 3. Saham, 4. Obligasi, 5. Tanda bukti utang, 6. Unit pernyataan kontrak investasi kolektif, 7. Kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Bursa efek yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Di sini saya akan menyebutkan peran penting dalam perekonomian negara. 1. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dalam kurung investor. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk menambah modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya. 2. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan rekasa lain-lain. 3. Mendorong peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat suatu negara. 4. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional. 5. Memberikan alternatif investasi kepada masyarakat dengan potensi keuntungan dan risiko kerugian yang dapat diperhitungkan.